Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Pasti hidup kita luar biasa karena kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan berdoa sebelum kita masuk dalam ibadah kita. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di tempat ini karena Engkau yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kami masih berikan kesempatan untuk datang pada pagi hari ini untuk kami beribadah kepada Engkau. Selama 1 minggu ini kami beraktivitas. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami. Tuhan sudah melindungi kami dan Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Biar pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang pada Tuhan. Kami memberikan waktu kami, memberikan hati kami untuk kami beribadah kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal dengan sampai akhirnya. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan akan mengurapi kami. Tuhan akan ucap tentang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah, kami siap memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Inilah waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Selama 1 minggu Tuhan telah memberikan kesempatan untuk kita beraktivitas. Ada yang bekerja, ada yang berusaha, ada yang bersekolah. Itu semua karena kemurahan Tuhan kita boleh lalui. Amin. Biarlah pada pagi hari ini kita menyiapkan hati kita, berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan, hati kita yang terbaik untuk kita memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya. Kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Kita mengatakan Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, hadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami datang pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami berikan hati kami kepada Engkau. Kami berikan hati kami hanya untuk Engkau Tuhan. Inilah kami. Kami menyembah-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu.
hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Memenuhiku, amin. Hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur kagum-Mu, dan hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya Yesus. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan. Oh
kasih Tuhan. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau dengan segenap hati kami. Kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, Engkau yang mulia, Engkau yang agung, nama-Mu kudus, nama-Mu mulia, nama-Mu agung. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Yes, yes. Glory, glory, glory. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Glory, 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 glory. Yes, yes, yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Yes, yes, yes. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang selalu mengasihi hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Di dalam setiap musim kehidupan kami, di dalam apapun keadaan kami, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Inilah Tuhan, kami tetap menyembah Engkau. Kami tetap memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami. Inilah jiwa kami. Hanya untuk-Mu Tuhan. Segenap hati, dengan segenap jiwa. Amin. Haleluya. Kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu. Dalam kekudusan-Mu. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Angkat tanganku selalu dalam hadirat-Mu. Katakan, sebab Engkau yang kudus. Sekarang dan selamanya.
dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, dan kuasa, sekarang dan selamanya. Katakan hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Segala pujian, segala kehormatan, segala kekuasaan ada di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang punya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau. Dengan segenap hati kami berikan yang terbaik bagi Engkau. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ya, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Mari pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan waktu yang terbaik bagi kita untuk kita memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita, amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Haleluya, kita bersuka cita karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dari utara sampai ke selatan. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjungi. Dari pulau, lembah, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, laku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu Allah. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu Allah. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, mari kita puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan terbaik bagi Tuhan kita. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama Yesus disanjungi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, di pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi,
Hey, 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 hey. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Kita percaya Allah kita dahsyat, amin. Kalau Allah kita dahsyat, Allah kita berkuasa, pasti Dia mau memberikan terbaik bagi hidup kita, amin. Asal kita mau dibentuk oleh Dia, amin. Suka-sukanya Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami siap dibentuk. Suka-sukamu Tuhan, terserah Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik bagi kami. Shalalala, 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 oh haleluya, shalalala, shalalala, oh bertebus hidupku milikku lagi, amin. Tuhanku senang, aku relakan namanya dimuliakan. Suka-suka Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berkata ini benar, bahwa suka-sukamu Tuhan, Tuhan tidak ada kehidupan kita, amin. Haleluya. Kalau Tuhan, kalau kita ingin dibentuk oleh Tuhan, dengan suka-sukanya Tuhan, Tuhan membentuk hidup kita. Biar pada pagi hari ini kita mau katakan suka-sukamu Tuhan. Yang kudus milikku lagi, amin. Aku relakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Suka-sukanya Tuhan, Tuhan membentuk kita, menjadikan kita apa? Itu urusan Tuhan. Asalkan kita turut akan kehendak Tuhan, amin. Haleluya. Dan biar pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan akan bentuk kita menjadi apa? Terserah Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Kita akan siapkan hati kita lebih jauh lagi. Mari, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, itu kita percaya, semua itu untuk kebaikan kita, amin. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, apapun yang kita alami, itu pasti Tuhan berikan terbaik dalam kehidupan kita. Biar pada pagi hari ini, kita mau imani bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam kehidupan kita, amin. Haleluya Yesus. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Dan nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saat ini kita mungkin dalam keadaan tidak menyenangkan, tetapi kita percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apapun yang kita alami saat ini, atau bahkan dalam kehidupan kita, itu Tuhan punya rencana yang indah. Saya ada masalah, Bapak Ibu ada masalah, ada persoalan, tapi kita tetap berpegang bahwa rencana Tuhan itu indah. Asalkan kita tetap setia di hadapan Tuhan, amin. Biar pada pagi hari ini, apapun masalah yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, tidak lebih besar dari Allah kita. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dengan iman kita mau katakan, kita pun nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Pasti yang terbaik. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap
lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tahan. Waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan, sekali lagi katakan, lewati cobaan, haleluya, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengucap syukur pagi ini kami kembali bisa beribadah. Bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kasih setia dan kebaikan Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Kami tahu bahwa waktumu yang terbaik, karena memang Engkau sungguh sangat baik buat hidup kami. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, Engkau tetap baik buat kami. Untuk selama-lamanya kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Musim hidup tidak selalu baik adanya. Bahkan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu keyakinan iman kami, bahwa selalu ada Tuhan yang menyertai kami. Selalu ada Allah perlindungan kami, yang berjalan menyertai, mendampingi, menopang kami. Sehingga sampai hari ini kami ada. Ini menunjukkan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Hati kami terbuka untuk Injil. Hati kami terbuka untuk kebenaran-Mu. Hamba-Mu tidak sedang membagikan satu ide, satu pemahaman. Tetapi hamba-Mu sedang membagikan satu pribadi, yaitu Yesus sendiri. Yang adalah firman dan kebenaran itu. Karena itu setiap kami dijumpai oleh kebenaran. Karena kami adalah domba-domba-Mu. Dan firman-Mu berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Dan hari ini hamba-Mu menyampaikan suara Sang Gembala di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini. Yang menguatkan kami, yang menasehati kami, yang memberkati kami. Engkaulah yang berbicara. Engkau saja yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik. Amin. Keadaan kita tidak selalu baik saudara ya. Makanya saya tidak tanya kabar saudara. Tapi yang pasti Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Terima kasih ya buat gereja Tuhan di tempat ini. Buat Pak Gembala, Pak Gideon. Sudah cukup lama juga ya. Tempat di sebelah ini dulu belum ada atapnya tuh kalau saya nggak salah ya. Jadi sudah cukup lama juga tidak melayani di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang belum kenal, nama saya Pendeta Joel Manalu. Manalu itu dari Betawi saudara-saudara. Ya. Manalu gitu kan saudara ya. Bukan ya. Dari Tapanuli Bapak Ibu. Saya menggembalakan di Gading Serpong. GBI NLC, New Life Community, dan juga Tuhan percayakan di sinode kita di Badan Pengurus Pusat sebagai Ketua Departemen Pemuda dan Anak ya Gereja Bethel Indonesia. Dan ada jabatan yang paling penting yang akan saya emban seumur hidup saya. Ya, kalau jabatan pendeta, organisasi itu nanti ada pensiunnya itu. Tapi ada satu jabatan yang melekat dalam diri saya seumur hidup saya seorang suami dari satu istri. Dan saya seorang ayah, bapak dari 3 orang putri. Dan status itu tidak akan pernah hilang sampai saya meninggalkan dunia ini saudara. Jadi sehebat apapun saudara, pengusaha, CEO, ya, manajer, direktur begitu, saudara akan pensiun. Tapi satu jabatan sebagai kepala rumah tangga,
sebagai ayah. Wow, itu panggilan yang luar biasa. Amin. Ya, jadi Tuhan mengaruniakan 3 orang putri di tengah keluarga kami. Yang pertama Joanne, yang kedua Josephine, yang ketiga Joyce. Saya namanya Joel, istri saya June. Kami semua J, saudara-saudara ya, karena kami cinta Jesus. Haleluya. Ya, terima kasih ya. Pak Gideon ini teman seperguruan saya. Ya, kami satu perguruan silat, saudara-saudara ya. Dari Seminari Bethel. Ya, saya memang duluan masuk dari beliau. Dan di Seminari Bethel juga saya ketemu dengan istri saya. Jadi saya suami istri dari satu alma mater. Sekali lagi terima kasih buat kepercayaan jemaat Tuhan di tempat ini. Dari tadi malam saya melayani dan nanti sore juga diberi kepercayaan. Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dari Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Mazmur 23 ayatnya yang keempat. God protection, perlindungan Tuhan. Mazmur 23, kita baca ayat 1 sampai 6, tapi saya akan bahas hanya ayatnya yang keempat. Bapak Ibu menyimak dengan baik, saya akan bacakan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Bagaimana dia percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Makanya ayat 1 itu penting. Tuhan adalah gembalaku. Itu kata kuncinya. Amin saudara ya. Ya, jadi kalau mertua adalah gembalaku, pasti ke bawah beda ayatnya saudara-saudara ya. Halo, ngerti maksud saya? Ya. Kalau bos adalah gembalaku, beda. Makanya Daud tahu betul siapa itu Tuhan. Amin. Tuhan adalah gembalaku. Nah, kita akan melihat ayatnya keempat dikatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan sharingkan 5 perspektif dengan cepat. Bagaimana kita bisa mengalami perlindungan Tuhan di tengah lembah-lembah kekelaman yang terjadi dalam hidup kita. Apa itu perspektif? Perspektif itu cara pandang. Cara pandang tentang kehidupan, bagaimana Anda memandang sesuatu akan menentukan bagaimana cara Anda, sikap Anda dalam kehidupan itu sendiri. Setiap Anda datang ke gereja hari Minggu, setiap Anda dengar firman, tahukah Bapak Ibu semua bahwa kebenaran ini sedang memberikan cara pandang supaya kita melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini bukan dengan cara pandang dunia. Anda dikasih kacamata surga, Anda dikasih kacamata kebenaran. Karena apa yang Anda pakai untuk memandang semua dalam hidup ini menentukan respon Anda. Kalau Anda dikasih kacamata hitam, semua jadi hitam. Kok hitam semuanya Pak ya? Bukan dunia yang hitam, cara pandangnya, kacamatanya yang perlu dicopot. Kalau kau punya masalah, cara pandangmu menentukan bagaimana engkau menghadapi masalah tersebut. Saya akan bagikan 5 hal ini untuk menolong kita sehingga kita bisa melihat bahwa di tengah persoalan, di tengah pergumulan, di tengah begitu banyak keresahan hidup kita, saudara bisa tetap menjalani kehidupan ini dengan ketenangan dari Tuhan karena cara pandang saya dan saudara, cara pandang yang benar. Saudara siap? Amin.
Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, di dalam kehidupan ini, lembah kekelaman takkan terelakkan. Ini yang pertama, saudara. Dalam kehidupan ini, lembah kekelaman takkan terelakkan. Karena apa? Karena dunia di mana kita hidup sudah jatuh dalam dosa. Ada seorang hamba Tuhan bilang begini, Bapak Ibu, penderitaan, sakit penyakit, kesulitan, pergumulan itu bukanlah hal yang mengagetkan di tengah dunia ini. Tetapi kebaikan Tuhan sekecil apapun itu adalah anugerah yang harus disyukuri. Amin, saudara. Anda bisa tiba-tiba saja mengalami hal-hal yang Anda nggak inginkan. 2019 akhir 2020 istri saya divonis cancer. Nah, ada yang tahu. Tiba-tiba kami mengalami lembah kekelaman. Lembah kekelaman takkan terelakkan. Setiap Anda pasti punya lembah kekelamannya masing-masing. Anak saya bilang begini, papi mami kan melayani Tuhan. Nah, ini yang salah ini, saudara. Apakah kalau Anda melayani Tuhan, kalau Anda setia memberi, kalau Anda rajin bergereja, maka Anda tidak mengalami lembah kekelaman? Keliru, Bapak Ibu. Ibadah saudara, pemberian saudara, pelayanan saudara bukanlah alat transaksi supaya Tuhan tidak ataupun tidak mengizinkan lembah kekelaman hadir dalam hidup saudara. Ini sering nih, saya kan udah melayani Pak, saya sudah memberi, kurang apa saya? Saya sudah kasih semua Pak, semua juga saya pelayanan. Karena apa? Anda berpikir bahwa semua yang Anda lakukan itu cara di mana Tuhan melindungi saudara. Itu sesuatu yang keliru. Paulus melayani Tuhan, tapi dia mengalami banyak pergumulan dalam kehidupannya. Karam kapal, difitnah, kelaparan, kedinginan. Ada orang bilang begini, Pak, kita harus cari perkenanan Tuhan Pak, supaya kita nggak ngalami lembah kekelaman. Kurang berkenan apa Paulus Bapak Ibu? Tapi dia tetap mengalami lembah kekelaman. Murid-murid waktu itu pergi, mereka naik perahu di Markus 4 bersama dengan Yesus di Danau Galilea. Yesus ada di sana. Tapi tetap saja ketika ada badai datang, mereka pun mengalami badai. Dan mereka begitu ketakutan. Jadi kalau Anda ke gereja, kalau Anda melayani, kalau Anda memberi, itu bukanlah menjadi alat transaksi untuk Anda mendapatkan perlindungan Tuhan. Karena setiap kita pasti akan mengalami lembah kekelaman. Ada di sini yang tidak ada penderitaannya? Ada? Gak ada pergumulan? Ada? Nggak ada. Wajah saudara kelihatan kok ada wajah pergumulan. Saudara ya, nggak kelihatan. Nggak ada Bapak Ibu. Inilah perspektif yang pertama yang harus kita pahami. Coba kita lihat, apa yang terjadi di lembah kekelaman. Next PowerPoint. Ya ini katakan, saudara, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, next. Nah ini dia, lembah. Biasanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gembala akan melewati tempat ini, membawa domba-dombanya, melintasi lembah tersebut. Dan di lembah ini apa yang terjadi? Di sekitar lembah ada goa-goa di mana sering ada penyamun-penyamun, sering ada orang-orang jahat yang mengancam keselamatan daripada domba dan juga sang gembala. Bahkan kadang-kadang ada binatang-binatang yang buas, predator yang bisa mengancam mereka. Dan ketika Anda di lembah, pandangan Anda terbatas. Beda kalau Anda di ketinggian, Anda bisa melihat jauh. Sering kita punya pandangan terbatas ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita bingung, Tuhan masih bisa nggak anak-anakku kuliah nanti? Tuhan aku masih bisa kerja nggak? Tuhan aku sakit, gimana aku yang topang keluarga? Di lembah kita nggak bisa melihat, seolah-olah semua jalan begitu tertutup. Sering sekali kita mengalami hal yang demikian.
Kemudian di lembah, next, Anda lihat bisa saja tiba-tiba hujan yang deras datang dan mengakibatkan banjir. Jadi memang lembah kekelaman satu tempat yang tidak menyenangkan. Satu keadaan yang tidak aman bagi kita. Dan setiap kita pasti melewati lembah-lembah kekelaman tersebut. Sehingga Anda bisa berdamai dengan semua hal yang terjadi karena perspektif yang pertama ini. Setiap orang pasti mengalami lembah kekelaman. Yang kedua, di dalam lembah kekelaman jangan dilumpuhkan oleh ketakutan. Makanya Tuhan berkata apa? Aku tidak takut bahaya. Ya, next. Dikatakan aku tidak takut bahaya. Pada dasarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah manusia yang takut. Kita takut banyak hal. Makanya Tuhan memberi perintah yang paling banyak di Alkitab. Salah satunya, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Diulang-ulangi, karena apa? Kita orang yang mudah takut, mudah khawatir. Ada banyak ketakutan dalam kehidupan kita. Dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menopang engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut sebab apa? Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Amin saudara. Bagaimana Anda tahu Tuhan menyertai saudara? Anda tahu bahwa Sang Kekal, Allah yang kekal menjumpai kita dalam kesementaraan, itu inkarnasi Yesus. Supaya dalam kesementaraan kita tidak berjalan dalam kebingungan, karena Sang Kekal menunjukkan kekekalan itu dalam kehidupan kita. Allah yang tidak terbatas menjumpai saya yang terbatas, menjumpai kita yang terbatas, supaya di tengah batas-batas hidup kita, kita tahu bahwa Tuhan yang tidak terbatas ada bersama dengan kita. Jangan takut, aku menyertai engkau, Immanuel. Yesaya 43 ayat 1, saya cuma ambil 2 ayat. Ada begitu banyak ayat yang mengingatkan kita jangan takut. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Yakub dan Israel itu satu orang. Diciptakan Yakub, dibentuk Israel. Yakub manusia lama, Israel manusia baru. Artinya apa? Lihat saudara-saudara, jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Kalau Tuhan sudah menebus saudara, saya orang berdosa, yang jahat, yang bobrok ini, yang kecenderungan hati kita selalu berbuat dosa. Tuhan menebus Anda dan saya bukan karena kita pantas, bukan karena kita layak, bukan karena kebaikan kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Dia rela berkorban buat saudara. Kalau nyawanya saja tidak dia sayangkan buat saya dan saudara. Jangan takut. Dia tebus engkau, dia tebus saya. Yang harusnya binasa, sia-sia. Tuhan mau tegaskan begini, kalau aku saja tebus engkau dengan begitu mahal. Aku telah memanggil engkau dengan namaku. Dan sekali aku memilih engkau, engkau milik kepunyaanku. Amin saudara. Saudara bisa percaya kepada Yesus itu bukan karena saudara. Itu karena anugerah Tuhan. Saudara dipilih oleh Tuhan. Sehingga Anda yang dipilihnya, nggak tahu juga kenapa gue yang dipilih, kenapa kalian, kenapa kita semua. Itulah grace, itulah anugerah Tuhan. Bagaimana dia menebus kita. Masa Tuhan tidak menjaga saudara dan saya? Masa dia biarkannya kita dalam perjalanan hidup ini? Dia akan menjaga, memelihara, menolong saya, menolong saudara. Jangan takut. Next PowerPoint. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal terburuk apakah yang paling menakutkan yang bisa terjadi dalam kehidupan saudara? Namanya apa? Kematian. 2021 awal saya kena COVID. 16 hari saya di rumah sakit. Pas saya pulang ke Tapanuli,
Saya ini masih BTL Bapak Ibu. You know BTL, Batak tembak langsung ya saudara-saudara ya. Kampung saya di Tarutung, orang tua saya masih di sana. Saya pulang dan ternyata saya sudah bawa virus dari Jakarta. Anak saya nomor 2 kena ketika ditelusuri di sini. 16 hari saya di rumah sakit. Pernah nggak sadar. Jantung paru saya udah rusak. Pakai pampers nggak bisa, saudara-saudara turun. Saturasi saya 50. Itu mengerikan saudara. Kematian itu menjadi hal yang sangat menakutkan. Makanya kenapa kalau saudara sakit, buru-buru berobat supaya apa? Karena kematian itu menakutkan. Tapi tahu kalau saudara bahwa yang paling menakutkan di dunia ini, itu pun dikalahkan oleh Kristus. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 55, hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi, berdirilah teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu gak sia-sia. Pada masa itu tahu saudara, orang-orang Kristen mula-mula mereka itu dianiaya, mereka disiksa. Ada yang tangannya dipotong, ada yang matanya dicungkil. Begitu mengalami banyak penderitaan. Kamu gak perlu takut. Karena apa? Akhirnya kematian itu gak menakutkan. Makanya mereka tetap teguh. Laskar Kristus maju. Luar biasa saudara. Karena apa? Mereka tahu. Yang paling menakutkan ditakuti manusia. Kematian itu sudah dikalahkan. Makanya kalau engkau pergi ke rumah duka. Saya kalau ke rumah duka saya lihat orang yang meninggal. Kalau anak Tuhan. Itu tenangnya bukan main, wajahnya saudara-saudara ya, itu bisa lebih segar daripada waktu dia sakit. Karena apa? Dia tahu kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Karena Yesus sudah mengalahkan kematian. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Donald Gray Barnhouse. Istrinya kena kanker. Dan akhirnya meninggal. Dan anaknya ngobrol sama papanya, pulang dari pemakaman, Pak, kalau Tuhan itu hebat, Tuhan itu baik, kenapa mama gak sembuh? Kenapa mama meninggal? Sulit bagi dia untuk menjawab pertanyaan anaknya. Itu kan sering kita tanyakan juga dalam hidup kita. Seorang orang yang dekat dengan saya, yang saya percaya di gereja, cinta Tuhan luar biasa. Kena COVID kemarin dan meninggal, anaknya tanyakan hal yang sama. Om, saya masih butuh mama. Adik saya masih butuh mama. Masa Tuhan enggak tahu? Itu seringnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul ataupun enggak muncul dalam diri saudara. Enggak apa-apa. Dan waktu mobil mereka berhenti di lampu merah, tiba-tiba di sebelah kanan ada truk yang berhenti juga. Dan truk ini menutupi mobil mereka yang kecil. Dan Barnhouse tanya sama anaknya, menurut kamu bagus mana? Kita ditabrak oleh truk ini atau bayangannya saja? Anaknya bilang, ya jangan ditabrak, tapi nanti kita mati bayangannya saja. Dan dia dapat satu perkataan yang luar biasa ini. Dan setiap saya merenungkan ini sesuatu yang luar biasa. Dia bilang sama anaknya, tahukah kamu? 2000 tahun yang lalu, truk kematian menabrak dan melindas Yesus Kristus. Supaya hanya bayangan kematian saja yang akan menabrak dan melindas kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ingat bahwa kematian sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Kalaupun saya mati, engkau mati, itu cuma bayang-bayang kematian, bukan kematian yang sesungguhnya. Karena itu akan menuntun saudara kepada kehidupan yang kekal. Amin saudara. Wow. Makanya kebenaran itu begitu clear ya. Memberikan ketenangan di hati kita. Sering sekali hidup ini menakutkan saudara. 2020 istri saya mulai pengobatan. Waktu di Indonesia diponis kanker stadium 4. Akhirnya saya putuskan bawa ke Pineng. Gak ada asuransi Bapak Ibu. Istri saya tanya gimana biayanya.
Saya bilang, kamu ingat gak padang gurun? Waktu orang Israel butuh mana, ada mana setiap hari. Periksa ulang di Pineng, semua diperiksa. Karena kalau di sini divonis sudah menyebar ke paru. Jadi nggak bisa dioperasi lagi. Satu-satunya cuma di kemo. Takut nggak Bapak Ibu? Takut. Waktu di Pineng sekali kemo Bapak Ibu, ya, saya masih bisa temanin dia. Dan kemo kedua dia berangkat sebelum lockdown dan tiba-tiba lockdown. Jadi 5 bulan kami tidak berjumpa. Dia berjuang sendiri menghadapi penyakitnya di Pineng. Takut nggak? Takut. Belum lagi biaya Pak. Semua pelayanan lockdown. Gak ada gereja yang buka. Saya bukan pengusaha, saya hamba Tuhan. Tuhan kasih berkat lewat saya bisa khotbah dengan baik. Banyak orang diberkati. Tapi semua jadwal di cancel. 20-30 juta sekali kemo, belum apartemen, belum saya dengan anak-anak harus hidup. Ya, itu kehidupan. Menakutkan. Tapi Tuhan memberi ketenangan di hati saya, di hati saudara. Amin. Sehingga Tuhan berulang kali berkata, jangan takut. Ini yang kedua. Yang ketiga, Tuhan selalu bersama kita di dalam lembah kekelaman. Wow, ini yang luar biasa. Dikatakan dalam ayatnya yang keempat tadi, sebab, next tunjukkan PowerPoint-nya, sebab engkau besertaku. Kalau Bapak Ibu tadi perhatikan pembacaan firman Tuhan dari ayatnya yang pertama 3, dikatakan ayat 2, 3, ia membaringkan aku, ia membimbing aku, ia menyegarkan aku, ia menuntun aku. Semua pakai kata ia, ia. Benar ya Bapak Ibu ya? Tapi ayat 4, kata dia, kata ia diganti oleh Daud dengan sebab engkau besertaku. Dia nggak bilang begini, sebab dia besertaku. Bukan. Kadang-kadang Bapak Ibu perhatikan, pengalaman lembah kekelaman Anda membuat Anda menjadi semakin mengenal Tuhan. Dari Daud bicara tentang Tuhan, iya. Sekarang Daud berbicara kepada Tuhan. Tuhan ngajarin saya, dari kamu khotbah tentang aku, sekarang kamu bicara kepadaku. Kamu biasa khotbah kemana-mana, kamu cerita tentang aku, ya, it's good, itu baik, itu bagus. Tapi waktu kami mengalami lembah kekelaman, disitulah Tuhan ngajar saya untuk tidak lagi berbicara tentang dia, tapi bicara kepada dia. Saudara bisa mengerti maksudnya? Amin saudara? Saya kasih ilustrasi supaya saudara bisa lebih mudah menangkapnya. Seorang anak kecil bersama mamanya naik di kereta cepat. Dan dia pakai baju pelaut. Oh, semua orang memuji dia. Wih, kamu keren banget ya. Oh iya, ini bajunya kan mami aku yang beli. Mamiku juga antar aku ke kolam renang, aku latihan nanti mau jadi pelaut. Mamiku, dia cerita semua tentang maminya. Sampai satu waktu kereta api itu masuk ya terowongan gelap dan tiba-tiba dia teriak, "Mami, di mana engkau?" Maminya bilang, "Tenang, aku di sini anakku." Tadi dia bicara tentang maminya. Tapi ada waktu-waktu ketika kereta itu masuk lorong gelap, dia bicara kepada maminya. Kekristenan kita bukan cuma bicara tentang Tuhan, tapi bicara kepada Tuhan. Amin saudara. Dan lembah kekelaman memaksa saya untuk banyak duduk diam di kaki Tuhan. Pernah itu anak minta susu ya, di rekening tinggal 52.000. Anak saya 3 Bapak Ibu. Saya nggak pernah WA siapapun. Saya nggak pernah. Saya banyak teman di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri.
Saya tidak pernah WA siapapun. Help me, tolong kami, tolong saya. Tapi saya ngomong dengan Tuhan. Hebatnya Tuhan, setiap mau kemo saudara-saudara, selalu ada berkat Tuhan. Setiap mau bayar apartemen, pas mau operasi, selalu ada berkat Tuhan. Amin saudara. Dan saya ngomong sama Tuhan, saya banyak nangis. Saya pernah waktu tinggal 52, anak saya bilang, "Pi, beli susu." Aduh. Di kamar sebelah mereka ketawa-ketawa, saya di kamar sebelah nangis, Tuhan. Tiba-tiba orang telepon dong, "Bang, tadi saya berdoa wajahnya abang muncul." Coba, bukan wajah Tuhan yang dia lihat saudara-saudara. Wajah saya yang muncul. Hari-hari ini Bapak Ibu percayalah, kesulitan yang akan terjadi ke depan bisa saja makin sulit. Tapi itu akan mengajar kita untuk makin intim dengan Tuhan. Amin saudara. Sampai engkau gak punya apapun. Sehingga firman Tuhan berkata, dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja sempurna. Sampai udah gak bisa buat apa-apa, gak bisa Pak, saya gak bisa buat apa-apa. Tapi Tuhan menunjukkan dalam kelemahanmu, ya kamu harus lemah. Kamu hampir gak bisa buat apa-apa, supaya kamu tahu aku yang kuat. Supaya kamu tahu aku yang mampu. Kamu tadinya mengandalkan jadwal khotbahmu. 2020 saya ingat betul, jadwal khotbah saya Bapak Ibu diambil satu gereja besar Jakarta dan cabang-cabangnya. Dia bilang, "Pak, 2019 minta jadwal dong." Saya bilang, nanti saya kirim aja Pak, nanti kita yang pilih. Saya kirim semua, saudara tahu, itu jadwal semua diambil. Dia bilang, "Pak, kami semua ambil jadwalnya." Jadi saya nggak bisa khotbah tempat lain. Saya bisa khotbah 8 kali sebulan di gereja itu. Saudara tahu persembahan kasihnya, maaf ya Bapak Ibu ya, ini bukan soal uang. Pak Gembala saudara kenal saya anak hamba Tuhan juga. Bapak saya bilang sama saya gini, kalau kamu melayani lihatnya uang, nggak akan jadi siapa-siapa. Tapi itu persembahan kasihnya di gereja itu, sekali khotbah 3 atau 4 juta, sekali khotbah. Jadi pertama-tama sebenarnya ketika istri saya bilang, "Gimana biayanya?" Saya lihat jadwal saya, belum lagi jadwal yang lain. Saya bilang, tenang. Siapa sangka tiba-tiba lockdown. Seperti Yakub yang dipukul pangkal pahanya. Sampai gak berdaya. Tapi disitulah saya semakin mengenal Tuhan. Amin saudara. Saya semakin mengalami Tuhan. Sebab Engkau besertaku. Jadi perspektif yang ketiga, kita tidak perlu takut Bapak Ibu, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Tidak ada penderitaan, tidak ada pergumulan yang terlalu sulit, di mana Tuhan tidak dapat menjumpai, mendampingi saudara, menopang saudara di dalam pergumulan itu. Kalau kita melihat domba itu sebenarnya nggak punya kekuatan. Domba itu bodoh, gampang tersesat, tidak tahu arah. Ya, itu domba. Makanya kita disebut domba. Kita ini kan bodoh. Ya, udah pernah ketipu investasi bodong, ikut lagi main robot. Kan bodoh saudara-saudara kan, ya kan? Ya pokoknya manusia itu, ya aduh bodoh banget lah. Pak, ibu, suami saya Pak bodoh banget Pak, ditipu orang mulu. Ya memang kita begitu saudara-saudara ya. Semua kita juga begitu. Gampang tersesat. Kita itu gak punya kekuatan. Next PowerPoint. Keberanian seperti apa yang perlu Anda miliki? Nggak ada, kita nggak punya keberanian apapun. Sekalipun kita berani dikatakan di situ, ya, domba itu kalaupun berani, ya, serigala yang paling kurus aja dia sudah pasti kalah. Jangankan serigala yang sehat, yang kurus sama domba kalah. Terus apa dong kekuatan kita? Next, kekuatan kita saudara-saudara. Dikatakan begini, saya bacakan ya. Yang diperlukan seekor domba adalah keberanian untuk mempercayai gembalanya. Waktu dia merasa ada bahaya predator, domba tersebut hanya menoleh.
Jadi dia lihat nih ada serangan nih. Mulai ada serigala yang mendekat. Mulai ada yang menakutkan. Dia cuma menoleh dan melihat sang gembala. Oh, ada gembala yang dekat dengan aku. Dia melanjutkan makan rumput kembali. Dia tidak menghiraukan predator itu. Karena apa? Ada sang gembala yang dekat dengan dia. Amin saudara. Itulah keberanian saya dan saudara. Mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Kalau Anda percaya kepada dia, Anda tenang menghadapi, menjalani apapun dalam kehidupan ini. Amin. Yang keempat. Tuhan selalu memberikan perlindungan dan penghiburan saat melewati lembah kekelaman. Next ayatnya dikatakan, gadamu dan tongkatmu, apa saudara? Itulah yang menghibur aku. Di tengah pergumulan selalu ada perlindungan dan penghiburan dari Tuhan. Makanya dikatakan gadamu, gada itu saudara-saudara, ya, dia seperti terbuat dari akar kayu. Ya, bentuknya seperti bisbol itu, kalau pukul tak apa itu? Main apa sih namanya? Kasti ya saudara-saudara ya. Ya, pemukulnya itu kan di sini kecil, di sini gede. Ya. Jadi gada itu begitu. Nah, gada itu dipakai untuk melindungi domba-domba dari serangan musuh. Ya, biasanya gada itu akan apa? Ya, akan dilempar untuk apa? Memukul. Kalau ada serangan yang datang. Tuhan gak biarkan saudara. Ada perlindungan yang memprotek saudara. Amin saudara. Walaupun dibawa ke lembah kekelaman, tapi dia mendampingi kehidupan saudara dalam semua musim-musim kehidupan. Sekali lagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita atas apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Tongkat itu seperti gagang payung. Biasanya dipakai untuk apa? Kalau domba tersesat, terperosok, ditarik lehernya. Tuhan kadang-kadang mendidik saudara, anak yang kukasih, kuhajar dan kutegur, tapi mendatangkan apa? Mendatangkan sukacita. Memang waktu didikan diberi mendatangkan duka cita. Tetapi akhirnya kita tahu, wah ternyata Tuhan menarik saya. Karena Tuhan tahu di sana ada bahaya. Dan Tuhan tidak mau, dia melindungi kita. Dan dia beri penghiburan di hati kita. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, yang kelima. Lembah kekelaman akhirnya akan berlalu. Wow, puji Tuhan. Amin saudara. Lembah kekelaman akhirnya akan berlalu. Next ayatnya dikatakan sekalipun aku berjalan. Sekalipun aku berjalan. Ya, dikatakan melewati lembah kekelaman. Bukan sekalipun aku tinggal dalam lembah kekelaman, enggak, ayatnya enggak bilang begitu. Sekalipun aku berjalan, amin. Semua akan dilewati. 2 tahun lalu kalau ada orang yang kena COVID, waduh takutnya bukan main, semua dicari-cari. Lu ketemu siapa? Lu dari mana? Wah langsung apa? PCR kemana-mana, menakutkan. Yeay. Sekarang orang kena COVID, coba kena COVID teman kita, coba. Lu kena lu, iya, ntar juga sembuh gitu doang. Hei. Yang dulu begitu menakutkan. Saya kalau lihat ke belakang ketika kami mengalami semua pergumulan itu, lewat juga. Selesai juga. Saya ingat ya, saya ke pasar tuh. Saya biasanya kan pergi-pergi pelayanan, istri yang paling banyak ngurus anak-anak. Tapi istri nggak ada, saya yang ke pasar, saya yang masak, anak-anak belajar online. Saudara tahu ketika saya bawa tentengan di pasar. Saya ingat. Papa saya itu kan pendeta di kampung, mama saya turun ulos. Kalau orang turun ulos itu nggak bisa ditinggal-tinggalin, nggak kelar-kelar ulosnya. Padahal Sabtu itu harus dijual, supaya apa? Supaya bisa belanja untuk kami bisa hidup. Jadi yang ke pasar dari kecil itu saya, yang masak dari kecil itu saya. Hebat ya Tuhan ya. Tuhan itu seolah-olah mempersiapkan nih 40 tahun ke depan, you akan hadapin ini. Dari sekarang kamu disiapin. Coba saya nggak punya pengalaman itu, lebih susah tau nggak?
Waktu saya tenteng itu belanjaan, saya ingat waktu saya berdiri di pasar masih kecil. Gila, hebat tuh Tuhan itu ya. Hebat ya, dia persiapkan loh. Saya bilang Tuhan, apa yang kau nggak pikirkan, apa yang kau nggak tahu, sekarang mungkin kau ngalami, itu ada maksudnya. Hal-hal yang misteri, hal-hal yang kau nggak tahu, misteri, menjadi story, menjadi kisah tentang kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Istri saya kena cancer, misteri kami nggak tahu kenapa. Tapi ada sekarang beberapa orang yang kena cancer, istri saya bisa melayani mereka. Bahkan ada yang kami juga menjadi tim inti saya, anaknya kena cancer, kami tadinya nggak kenal. Tapi karena istri saya punya cerita, misteri tadi menjadi story, misteri menjadi histori, kisah tentang Tuhan. Bukan tentang istri saya, tetapi tentang Tuhan. Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Semua bisa dilalui. Amin saudara. Ya. Apapun lembah kekelamanmu hari ini dengar, pakai 5 perspektif ini untuk engkau bisa menghadapinya. Jangan merasa aku udah melayani, aku udah setia, kurang apa aku Tuhan, gak ada yang kurang. Memang Tuhan sedang membawa engkau melewati lembah itu. Dan engkau gak perlu takut, amin. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan dan penghiburan. Dan akhirnya lembah kekelaman itu akan berlalu. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang berkuasa, berdaulat, Allah yang hidup, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan. Ku tak sanggup sendiri, ku tak sanggup sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. Pegang tangan kami, jangan lepaskan. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu, kami berseru, kami berseru. Mari semua pejamkan mata. Dalam hadiratnya kita hari ini bersama-sama. Bukan saya, tapi Tuhan yang berbicara kepada saudara. Itulah sebabnya saya belajar bukan menyampaikan apa yang saya tahu, tapi menyampaikan apa yang Tuhan memang mau
dan menyampaikan pribadinya buat saudara. Dia firman itu yang hidup, yang berbicara buat saudara. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami lembah-lembah kekelaman, takut, bingung, bimbang, khawatir, ya, resah. Itulah saya dan saudara. Kita kadang-kadang meragukan Tuhan. Tapi kalau sampai hari ini kita ada, itu karena Tuhan yang setia. Tuhan tidak pernah ragu dengan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kadang-kadang kita melepaskan tangan kita dari tangannya, tapi bukan dengan Tuhan. Dia terus pegang tanganmu, dia terus tuntun engkau. Karena kita domba-domba yang gampang tersesat, lemah, rapuh, ringkih. Tapi anugerahnya melimpah buat hidup saya dan saudara. Percayalah, selalu ada kasih karunia Tuhan di tengah-tengah semua kesulitan hidup kita. Di tengah semua kesesakan hati kita, Tuhan memberi kelegaan. Dia Tuhan yang baik. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hari ini saudara memasuki tahun 2023 ini, mungkin pun keadaan kita tidak baik. Kita seperti dalam lembah, gak tahu, pandangan kita terbatas. Seolah-olah semua jalan tertutup. Tapi jangan takut. Aku beserta dengan engkau. Sebab engkau beserta dengan aku. Tuhan ingin saudara semakin mengenal Dia. Tidak akan dibiarkan, tidak akan ditinggalkan. Mungkin aku berkata, Tuhan aku udah gak kuat. Ya, dalam kelemahanmu justru kuasaku bekerja sempurna, kata Tuhan. Aku udah gak sanggup Tuhan. Ya, memang bukan kesanggupanmu, kesanggupanku. Hari ini Bapa kami bersyukur. Dalam hadirat-Mu yang kudus, kami berjumpa dengan kebenaran-Mu yang memberkati kami, yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini. Hari ini ada yang kami takut, kami resah, kami khawatir, kami bimbang. Tetapi Engkau Tuhan yang setia mendampingi kami di tengah semua ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Selalu ada Tuhan yang bersama dengan kami. Tolong kami, hamba-Mu berdoa Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang akan menyertai kami melewati lembah-lembah kekelaman kami. Dan akhirnya kami melihat ke belakang dan melihat, wow, Tuhan baik. Tuhan yang sudah menyertai kami. Tuhan yang melindungi kami. Hari ini mungkin ada orang-orang yang begitu cemas. Dalam nama Yesus, firman ini menjadi kelegaan di hatimu. Ada yang takut, firman ini menjadi jawaban yang memberi ketenangan menjalani kehidupan yang tidak pasti ini. Karena firman ini yang pasti. Tuhan ya dan amin. Ya, ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Biarlah firman ini terus bekerja lewat Roh Kudus dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semua diberkati akan firman Tuhan, amin. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Biarlah firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini itu menjadi kekuatan kita untuk kita menjalani di tahun 2023 ini. Apapun yang akan kita lewati kita tidak tahu, tapi kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Joel Menalu yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan. Dan nanti sore jam 6 masih tetap melayani. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih rindu untuk menerima, untuk tetap diberkati bisa datang kembali. Ya. Kita akan mendengarkan mendengarkan pengumuman. Untuk jadwal ibadah sepekan, ibadah dewasa muda hari Selasa jam 6:30 di tempat ini. Lalu hari Rabu ada persuan doa jam 7 khusus untuk pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani di minggu yang akan datang, dan juga
pengurus jemaat wajib untuk hadir, ya. Lalu ini next tidak ada, sudah lewat ya. Untuk Umas, WBI hari Jumat jam 6 diadakan di tempat ini untuk ibu-ibu, kaum wanita silakan hadir jam 6 sore di tempat ini. Untuk hari Sabtu jam 6:30 di gereja ada ibadah Yorks dan BAMS, ya, pemuda dan remaja bisa hadir untuk mengikuti ibadah Yorks. Next. Ibadah sekolah minggu seperti biasa diadakan jam 9.15 setelah ibadah pagi, dan khusus hari ini ada spesial bagi voucher. Mungkin bagi Bapak Ibu yang punya anak, tolong diingatkan bahwa hari ini bagi-bagi voucher untuk anak-anak sekolah minggu. Senin sampai Sabtu di gereja tetap diadakan doa pagi jam 4:30. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa ikut silakan datang, pintu gereja sudah dibuka. Next. Ya, gereja akan mengadakan retret keluarga pada tanggal 22 April sampai 22 sampai 24 April 2023. Itu akan diadakan di Rema Village di Cisarua, ya, Bogor. Biaya pendaftaran dibagi 2 gelombang. Gelombang pertama itu 1 Januari sampai 28 Februari 2023 sebesar Rp500.000. Dan gelombang kedua 1 Maret sampai dengan 15 April 2023 Rp580.000. Jadi secepatnya Bapak Ibu Saudara bisa mendaftar untuk ikut retret ini dengan DP dulu, ya. Kalau Bapak Ibu mungkin belum ada uangnya, DP dulu per orang bisa 100.000 dan nanti bisa dicicil sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah masukin DP 100.000 tadi, bila tidak jadi ikut atau batal, itu DP-nya tidak bisa dikembalikan, ya. Jadi hangus. Lalu untuk pendaftaran Bapak Ibu Saudara bisa untuk dari pemuda remaja menghubungi Saudari Vanessa, untuk dewasa muda menghubungi Ibu Limbong, untuk kaum wanita menghubungi Ibu Linda, lalu untuk umum itu Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Ibu Magdalena, ya, untuk pendaftaran retret. Ya, selamat ulang tahun untuk Saudari Jelita, Saudari Dita, dan Saudari Cynthia yang berulang tahun dalam pekan ini. Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam WA Group, silakan bergabung, dan juga Bapak bisa add di IG gereja @gbi.rangkasbitung, ya. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk doa berkat dan doa penutup. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Pendeta Joel Manalu yang sudah menjadi berkat bagi kita semua melalui pelayanan firman Tuhan, nama Tuhan. Baik, tidak ada lagi, kita akan bangkit berdiri. Kita akan perkatakan visi dan misi kita secara bersama-sama. 1, 2, 3. Menjadi keluarga yang dewasa dan berbuah, penjangkauan, persekutuan, pemuridan, penyembahan, pelayanan. Kuberi yang terbaik, ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saya Tuhan. Inilah hidup kami, ya Tuhan, yang kami persembahkan bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segalanya yang terbaik
haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk pimpinanmu, untuk berkat-Mu ya Tuhan bagi kami semua ya Tuhan. Dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk perlindungan-Mu dalam hidup kami semuanya ya Tuhan. Engkau adalah gembala kami yang agung ya Tuhan, yang selalu menuntun hidup kami kepada tujuan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami ya Tuhan. Untuk kami boleh melalui lembah kekelaman kami bersama dengan Engkau saja ya Tuhan. Untuk kami tidak takut di dalam menghadapi lembah kekelaman ini ya Tuhan. Karena kami yakin percaya Tuhan, bersama dengan Engkau ada penghiburan ya Tuhan. Bersama dengan Engkau ya Tuhan ada perlindungan, ada penyertaan-Mu dalam hidup kami semuanya Tuhan. Dan semuanya boleh kami lalui ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ajar kami saat ini Tuhan, untuk kami lebih lagi mempercayai Engkau di atas segala-galanya ya Tuhan. Dalam kami menjalani kehidupan kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi keluarga yang dewasa di dalam Engkau ya Tuhan, dan berbuah ya Tuhan. Untuk kami boleh menjangkau jiwa-jiwa terhormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk kami hidup di dalam persekutuan dengan-Mu ya Tuhan. Untuk kami hidup dalam persekutuan dengan umat-Mu ya Tuhan. Dan kami mau dimuridkan ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami tetap hidup di dalam penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Karena hidup kami adalah penyembahan dan ya Bapa. Dan kami mau tetap setia dalam kami melayani Engkau ya Tuhan sampai akhir kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Joel Manalu ya Tuhan, yang sudah memberikan ya Tuhan kebenaran firman-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, berkati kehidupannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, berkati pengembalaannya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memimpin semuanya ya Tuhan, dalam segenap kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam pekan ini Tuhan. Kami serahkan buat saudari Jelita, saudari Dita, dan saudari Cynthia ya Tuhan. Berkati mereka yang berulang tahun dalam pekan ini ya Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh taat dan setia hanya kepadamu saja ya Tuhan. Untuk mereka semua ya Tuhan, hidup di dalam perlindungan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-berkat jasmani, berkat jiwani dan rohani dilimpahkan dalam kehidupan mereka yang berulang tahun dalam pekan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus Kristus, berkati kami semua yang hadir ya Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan dalam segenap hidup kami ya Tuhan, boleh menjadi berkat ya Tuhan, boleh menjadi berkat saluran berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja Bapa. Pakai hidup kami Tuhan, Tuhan boleh menjadi alat kerajaan-Mu yang berguna bagimu ya Tuhan, yang berguna bagi sesama kami ya Tuhan. Engkau yang memberikan kemampuan bagi kami semua ya Tuhan, untuk kami boleh menjalani kehidupan ini ya Tuhan, untuk menjadi berkat, menjadi teladan ya Tuhan bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus berkati setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mau tetap setia di dalam melayani-Mu saja ya Tuhan. Berkati pemimpin pujian ya Tuhan, pemusik ya Tuhan, singer ya Tuhan, dan semuanya Tuhan, tim pelayanan ya Tuhan. Diserahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah mereka tetap setia di dalam melayani-Mu ya Tuhan. Karena mereka sungguh-sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kami semuanya Tuhan, dalam pergumulan kami Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kami semua ya Tuhan, memberikan jalan keluar bagi kami semua ya Tuhan, untuk kami terus melangkah di dalam iman kami kepadamu ya Tuhan, untuk kami tetap hidup di dalam kepastian bersama dengan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah jaminan atas hidup kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan dalam pengurusan surat tanah gereja-Mu Bapa, diserahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin semuanya ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan kami ya Bapa, baik persembahan kolektor, persembahan puluhan ya Tuhan, persembahan sosial, persembahan untuk pemberian tanah gereja-Mu ya Tuhan, dan persembahan retret ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap persembahan kami ya Tuhan. Semuanya kami tujukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja Bapa. Tuhan yang memberkati kami ya Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan, sesuai dengan takaran yang Tuhan berikan bagi kami semua ya Tuhan. Untuk kami terima ya Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur ya Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Berkati pekerjaan kami ya Tuhan.
Engkau akan buat menjadi berhasil dan beruntung selalu ya Tuhan di dalam Engkau saja Tuhan. Berkati usaha kami ya Tuhan, berkati pelayanan kami semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya dalam senap hidup kami semuanya Tuhan. Berkati kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan, diserahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Nah, saat ini kami berdoa ya Tuhan secara khusus buat anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Serahkan buat Bapak Indra, buat Ibu Neng ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong, Tuhan melawat mereka yang ada di rumah sakit ya Tuhan. Bapak Indra dan Ibu Neng ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah kehidupannya selalu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus Kristus, Kau akan mengangkat kami menjadi naik dan tidak menjadi turun ya Tuhan. Kau membuat kami menjadi kepala dan tidak menjadi ekor ya Tuhan. Ini menjadi janji-Mu ya Tuhan. Ketika kami melakukan segala ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan. Segala perintah-perintah-Mu untuk kami lakukan ya Tuhan. Maka janji ini menjadi nyata bagi kami semua ya Tuhan. Dan Kau akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam segenap hidup kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan sebentar kami akan pulang. Tuhan pimpin kami di dalam perjalanan pulang kami ya Tuhan. Kami pulang dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kata Engkau hadir dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, arahkanlah hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah segala berkat dan rahmat di bala Allah di surga. Berkat cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus dilimpah-limpahkan atas hidupmu. Dan kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiranmu. Mulai saat ini sampai Maranatha terus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, bagikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, bagikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.